Ya baik, kita akan kembali melanjutkan. Tadi kita sebelum jadi kita break, saya sempat menyebutkan mengutip dari kutipan dari percakapan dari Azumardi Azra menyatakan bahwa salah satu halnya adalah stabilitas ekonomi dan juga politik. Ketika ekonomi ataupun politik katakanlah mengalami kegaduhan, maka ini juga berimbas, dan salah satunya adalah yang terjadi seperti sekarang ini. Setuju tidak? Iya betul. Kalau misalnya dimensi ekonomi atau dimensi politik bermasalah dan berkaitan, itu udah pasti dalam sebuah negara. Tapi seberapa pengaruhnya sebenarnya? Itu otomatis, saya kira itu udah mutlak sifatnya. Kalau politiknya gaduh, ekonomi pasti berpengaruh. Karena ini berkaitan dengan trust terhadap pasar. Trust itu lahir dari sistemnya stabil apa enggak? Nah, gangguan politik itu kan membuat sistem tidak stabil. Maka trust terhadap pasar juga jadi rendah. Orang juga takut untuk simpan uang atau keluarkan uang di pasar. Nah, itu otomatis. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya soal apakah kemampuan ekonomi sekelompok masyarakat mempengaruhi atau membuat dia rentan atau tidak untuk bergabung dengan kelompok radikal, menurut saya ini memang keyakinan lama. Ini pendekatan konvensional yang tidak perlu juga sekarang kita terima sebagai yang mutlak. Karena sebetulnya yang sudah terlibat di dalam kelompok radikal bukan orang miskin lagi. Operator lapangan boleh, tetapi justru orang terdidik yang punya uang, orang-orang yang punya kelas sosial di dalam masyarakat. Ekonomi bukan alasannya. Bukan alasan lagi, tapi ini lebih ideologis. Saya ingin menambahkan teori ekonomi itu tidak sampai di situ, kalau hemat saya. Saya akan gabungkan dengan teori perlawanan. Teori perlawanan itu bersumber dari ketidakadilan. Ketika orang menikmati kue ekonomi, kemudian sebagian termarginalkan justru, maka akan ada perlawanan. Betul. Perlawanan itu bisa dengan bendera macam-macam. Iya, sekarang mungkin hari ini ISIS, kemarin Al-Qaeda, lusa mungkin yang lain, atau tahun depan mungkin apalagi lah. Ya, makanya kerangkanya itu harus 3 kalau melihat, yaitu global, lokal, dan sosialnya di sini. Apa yang terjadi di global sangat berpengaruh di lokal, dan lokal itu juga akan berpengaruh terhadap global, dan siapa key player social movement yang ada ini. Jadi 3 dialektika ini harus dilihat. Jadi kelompok yang termarginalkan, yang tidak tersentuh dengan rasa keadilan, itu mereka akan berontak. Iya. Dan kemudian teror buat kita melihatnya dari kacamata kita itu adalah teror. Buat mereka ini adalah bentuk perlawanan. Hari ini saya hanya bisa memasang bom. Besok kalau kami punya peluru kendali, kami akan bergerak. Kalau punya tank mungkin bergerak dengan tank dan sebagainya. Pemahaman-pemahaman seperti itu betul, harus disadari bahwa mereka itu ada sebuah keinginan yang tidak teradopsi oleh kita. Jadi teori ekonomi tetapi juga keadilan. Ketidakadilan struktural. Kalau politik sendiri seberapa besar pengaruhnya ketika kegaduhan politik yang terjadi dengan penyebaran ataupun juga radikalisme seperti ini? Ya seperti sampaikan itu, kalau kita melihat aja kemudian lahirnya JI Jamaah Islamiyah itu karena dulu represi, kemudian beberapa orang lari ke Malaysia, pecah dari DI menjadi JI. Sama juga begitu, lahirnya ISIS itu juga karena peristiwa politik global, di mana ketika itu Irak dihancurkan oleh Amerika, proses restrukturisasinya itu tidak melibatkan kelompok Sunni, sehingga Syiah yang berkuasa, maka ketika ada kemungkinan muncullah itu. Dan ketika ada Suriah goncang, mereka melebarkan kekuasaannya, jaringannya di wilayah Syria. Dan kita juga harus lihat bahwa konsep negara di wilayah Timur Tengah itu kan konsep baru bagi masyarakat di situ. Misalnya perbatasan, ini Syria, ini Irak, itu kan perbatasan yang dibinggir setelah Perang Dunia Kedua, setelah Inggris sama Perancis, pembagian. Jadi proses kartografi pembagian negara di Timur Tengah itu juga berpengaruh. Kita mengatakan, dia orang Syria, dia orang Irak, padahal dia orang Arab dengan kabilah yang sama, sehingga loyalitasnya begitu. Kemudian dicabik lagi dengan loyalitas ideologi Sunni Syiah. Tapi kembali ke pernyataan, saya setuju sama Kang TB bahwa ini persoalan ketidakadilan struktural yang membuat radikalisme ini subur. Tetapi tidak berhenti di situ. Tariq Ali saya kira tahun 2002 menulis buku yang bagus sekali soal The Clash of Fundamentalism. Dan ini menjawab yang tadi. Tetapi tidak berhenti di situ. Saya agak sangsi dan agak sedikit takut kalau kita mengaitkan kemampuan ekonomi dan munculnya radikalisme ini justru merugikan masyarakat. Satu, yang kedua merugikan masyarakat Islam. Satu, kenapa merugikan masyarakat? Kasihan kelompok-kelompok miskin itu kemudian nanti begitu dia terlibat atau masuk ke pesantren lalu dianggap dia bagian dari kelompok radikal, merusak citra pesantren, merusak citra Islam. Yang kedua, merusak citra dan wibawa orang miskin.
maka menurut saya teori ini harus segera ditinggalkan. Bukan di situ masalahnya. Oke, tapi ini juga ada yang mengatakan kemarin ini dari seorang pengamat mengatakan bahwa jangan-jangan ini adalah rekayasa sendiri dari intelijen, di mana pertama memang kemungkinannya adalah badan intelijen ingin ada proyek untuk mendapatkan dana, yang kedua ada titipan untuk menumbuhkan yang tadi dikatakan Islamfobia di Indonesia. Setuju tidak bahwa jangan-jangan memang ini sebenarnya hanyalah rekayasa untuk ISIS di Indonesia? Ya, saya kira Pak Suripto sebagai pengamat intelijen juga sempat mengatakan bahwa ini menyuburkan Islamofobia. Tapi kan pertanyaan, siapa yang mau anti-Islam hari ini? Tapi bahwa ada ekses negatif bisa saja ke arah sana kalau kita salah dalam mewacanakan hal seperti ini. Makanya saya bilang tadi, jangan sampai muncul persepsi pesantren itu basis teror. Makanya dulu saya paling nggak suka ketika pesantren itu dibobot, digerebek, dibongkar dan seterusnya. Itu nggak benar nih, karena merusak budaya. Benar bahwa ada teroris yang masuk ke pesantren, tetapi tidak benar teroris. Atau seperti banyak orang miskin direkrut jadi kelompok teroris, itu betul. Tetapi tidak berarti orang miskin otomatis lebih berpotensi jadi teroris daripada orang kaya. Enggak benar. Maka butuh kebijaksanaan kultural. Makanya saya bilang pendekatan intelijen ini harus diserahkan kepada figur yang betul-betul memahami aspek budaya, keagamaan dan macam ini. Saya ambil contoh ya, figur-figur yang belakangan muncul dalam konstelasi calon kepala BIN ya, tanpa mempersoalkan masa lalu siapapun, secara objektif dalam konteks ini, saya melihat Asad Said Ali misalnya, sangat berkompetensi untuk bisa mengatasi masalah seperti ini. Nah, kita tidak bicarakan dimensi lainnya, tapi dalam hal ini. Oke, masalah figur nanti saya juga ingin menggali lebih dalam, boleh, tapi saya ingin tambahkan, ke Bang Tebe sendiri bagaimana ini yang mengenai gerakan operasinya juga, menurut hemat saya juga harus hati-hati. Kami juga pernah menangani misalnya masalah-masalah teror. Ya, dulu ekstrim disebutnya dan sebagainya. Kami dilarang menyebut ya kelompok apa, kelompok JI, kelompok apa, isinya tidak pernah. OTB, organisasi tanpa bentuk. Kami menyebutnya sebagai katakanlah waktu itu ya teror saja. Kemudian ada disebut dengan OTB, lalu juga disebut gerakan sesuatu yang tidak pernah dan dilarang ya. Misalnya disebut di wilayah Jawa Barat itu gerakan si Abah. Nah, hanya itu saja, tidak pernah menyebut secara detail apa agama, kemudian aliran dan sebagainya. Aparat intelijen. Kita berharap sebetulnya Menko Polkam ini bicara seperti Pak TB Hasanuddin. Artinya saya mau mengatakan Menko Polkam itu persis kayak gini sebetulnya. Pada level strategis. Oke, baik, nanti kita juga akan berbicara kembali setelah jeda berikut ini. Saya juga ingin tahu sebenarnya figur seperti apa yang dibutuhkan untuk menangkal paham radikal seperti ini, dan juga peran-peran dari ormas Islam sendiri, terutama untuk mengurangi penyebaran ISIS sendiri ini. Kami akan membahasnya sesaat lagi, pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Pagi.